Namo Buddhaya. Salam damai dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Pasti baik ya? Jumpa kembali dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bersama dengan Bapak Jumadi. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar mengenal tradisi Mahayana dalam agama Buddha. Anak-anak, coba perhatikan 3 gambar biku berikut ini. Apakah perbedaan dari 3 gambar biku tersebut? Ya, dari 3 gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa masing-masing biku menggunakan jubah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pasti timbul pertanyaan, mengapa para biku jubahnya berbeda? Benar. Perbedaan dari pemakaian jubah ini menunjukkan adanya perbedaan tradisi atau aliran dalam agama Buddha. Jika diperhatikan, maka biku dengan jubah yang berwarna coklat itu berasal dari tradisi Theravada. Kemudian, biku yang menggunakan jubah berwarna merah adalah biku dengan tradisi Vajrayana atau Tantrayana. Sedangkan, biku yang di tengah adalah biku dengan tradisi Mahayana. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua biku Mahayana memakai kombinasi warna jubah seperti pada gambar tersebut. Di beberapa negara seperti di Indonesia, para biku tradisi Mahayana menggunakan jubah dengan kombinasi warna kuning dan merah. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang apa tradisi Mahayana dalam agama Buddha. Apa itu tradisi Mahayana? Tradisi agama Buddha Mahayana merupakan salah satu cabang utama dalam agama Buddha yang berkembang di Asia Timur, terutama di Tiongkok, Korea, Jepang, dan Vietnam. Kata Mahayana sendiri terdiri atas 2 suku kata, yaitu Maha yang berarti besar dan Yana yang berarti kendaraan. Jadi, Mahayana itu berarti kendaraan besar. Tradisi Mahayana berfokus pada pembebasan semua makhluk dari penderitaan, atau dapat diartikan pencapaian kebahagiaan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan tradisi Theravada yang lebih menekankan pada pencapaian nibbana atau nirvana individu dengan pencapaian menjadi arahat. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari tradisi Mahayana yang perlu kita ketahui? Pertama, yaitu Bodhisattva. Bodhisattva adalah tokoh utama dalam tradisi Mahayana, yaitu seseorang yang bertekad mencapai pencerahan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu makhluk lain. Bodhisattva menunda pencapaian nirwana demi kebaikan makhluk lain. Avalokitesvara atau yang lebih dikenal dengan Bodhisattva Kuan Yin di Tiongkok adalah salah satu dari Bodhisattva yang paling dihormati dalam tradisi Mahayana. Yang kedua adalah rujukan ajaran atau kitab yang disebut dengan Sutra Mahayana. Tradisi Mahayana memiliki beberapa teks suci atau sutra yang berbeda dari tradisi Buddha Theravada. Sutra-sutra seperti Sutra Hati, Sutra Lotus, dan Sutra Avatamsaka itu sangat dihormati dalam tradisi Mahayana. Teks-teks dalam sutra ini memberikan pandangan yang mendalam tentang pencerahan dan sifat hakiki dari realitas. Kemudian yang ketiga yaitu meditasi dan doa. Meditasi sangat penting dalam tradisi Mahayana dengan teknik-teknik seperti meditasi Zen atau Chan yang sangat terkenal di Jepang dan Tiongkok. Selain itu, praktik-praktik pengulangan mantra dan doa kepada para Buddha dan Bodhisattva itu sangat umum dilakukan.
terutama dalam aliran Tantrayana atau Wajrayana yang sering dianggap sebagai bagian dari tradisi Mahayana. Keempat adalah pentingnya kosmologi yang kompleks. Dalam Mahayana, alam semesta itu dipandang sebagai tempat yang luas dan penuh dengan banyak dunia dan Buddha. Buddha Amitabha dari surga sebelah barat atau Sukawati adalah salah satu Buddha yang dipuja dalam tradisi Mahayana, terutama dalam sekte Tanah Murni atau Pure Land. Kemudian selain Buddha Amitabha juga ada Buddha Vaisajya-guru dan juga yang pastinya adalah Buddha Gotama. Kemudian yang kelima anak-anak yaitu adanya konsep pencerahan universal. Salah satu dari ajaran utama Mahayana adalah bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Ini adalah salah satu alasan kenapa Mahayana disebut sebagai kendaraan besar. Karena tujuannya adalah untuk pencerahan semua secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, yaitu upaya ekstra dalam menolong orang lain. Mahayana menekankan pentingnya welas asih atau karuna dan kebijaksanaan atau prajna, serta dorongan untuk menolong semua makhluk dalam perjalanan menuju pencerahan. Dalam tradisi Mahayana juga dikenal adanya upaya kausalya, yaitu penggunaan berbagai metode untuk pencapaian pembebasan sesuai dengan ajaran Buddha. Selain dari ciri-ciri di atas, tradisi Mahayana itu juga menekankan untuk hidup vegetarian dengan tidak mengonsumsi segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Tujuan dari praktik vegetarian ini tentu saja adalah sebagai wujud cinta kasih kepada semua makhluk. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Ya, tradisi Mahayana adalah salah satu dari tradisi atau aliran dalam agama Buddha yang banyak berkembang di Asia Timur. Tradisi Mahayana menekankan bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk menjadi Buddha dan pencapaian pembebasan dapat dilakukan secara bersama-sama. Walaupun di agama Buddha memiliki tradisi atau aliran yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk terbebas dari penderitaan dan tercapainya kebahagiaan tertinggi, nibbana atau nirwana. Jadi sudah sepatutnya kita saling menghargai dan saling mendukung satu sama lainnya. Baik anak-anak semuanya, demikian untuk pembelajaran pada pertemuan ini. Semoga kita dapat memahami dan memaknainya dengan baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Perbedaan adalah sesuatu yang harus kita terima. Tetapi kita harus pahami bahwa walaupun memiliki perbedaan, tapi setiap tradisi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tercapainya pembebasan dan kebahagiaan. Bapak akhiri dengan Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 Namo Buddhaya.